Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ketua dan para pimpinan serta sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Dirjen, Pak Irjen, Pak Dirjen dan Kepala Badan serta seluruh jajaran yang saya hormati. Perkenalkan saya karena ini untuk pertama kali saya rapat bersama Kementerian Desa ini. Saya Anwar Hafid dari Dapil Sulawesi Tengah, Pak, dari fraksi Partai Demokrat. Yang pertama, saya ingin ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, kalau saya melihat anggaran, struktur anggaran keseluruhan ya Pak, saya bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa kalaupun targetnya 100%, saya kira ini menunjukkan bahwa kinerja kementerian ini sebetulnya masih akan maksimal lagi kalau anggarannya lebih banyak lagi itu. Ini menunjukkan karena saya lihat realisasinya sangat bagus. Namun ada satu hal Pak Sekjen yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita melihat ya rincian anggaran, saya sepakat dengan Ibu Sri Rahayu tadi menyampaikan bahwa kita ini sebetulnya anggarannya kecil tapi hasrat kita besar Pak. Tuh. Keinginan kementerian ini untuk membangun dan mensejahterakan desa sesuai dengan komitmennya itu sangat besar tapi tidak didukung oleh ketersediaan sumber pendanaan yang cukup saya lihat. Nah oleh karena itu kalau keadaan seperti ini kan biasa berlaku itu rumus yang prioritas-prioritas aja Pak. Ya. Nggak usah kita semua mau lakukan. Nah ini yang saya mau minta dari Pak Dirjen, sebenarnya dalam rangka membangun dan mensejahterakan desa ini, apanya sih yang kita mau harus sentuh desa ini sehingga desa itu bisa berdaya. Kita tahu persis bahwa negara ini dibangun harus dari bawah, harus dari desa. Kalau kita bangun apapun, sehebat apapun, kalau desa kita tidak berdaya, maka kita akan terus-terusan seperti ini. Maka oleh karena itu saya ingin sekali Pak Sekjen bisa memberikan gambaran sesungguhnya dalam kacamata kementerian ini apa sih sebenarnya persoalan desa, sehingga ke depan ini kita akan segera meninggalkan status desa tertinggal itu. Kita tidak ingin lagi, ini sebuah momok sebetulnya. Negara kita ini sudah kemarin Pak Presiden kita menjadi presidensi G20, tapi ternyata di negara ini masih banyak desa tertinggal. Di Sulawesi Tengah itu Pak Dirjen ada kurang lebih 1842 desa. Ada 266 desa tertinggal dan 17 desa sangat tertinggal. Ini kan sesuatu hal yang ketika kita sering berbicara, masyarakat ini sebetulnya sudah muak juga lihat kita ini. Bicara kehebatan negara ini, tapi ternyata masih ada desa yang sangat tertinggal. Ini apa sih kerjaan kita sebenarnya? Nah oleh karena itu ini tugas Kementerian Desa ini, apa yang harus dilakukan? Menyentuh desa sehingga desa ini lepas segera dari kondisi, dari status desa tertinggal itu. Itu yang pertama. Dan termasuk termasuk tadi soal pendamping. Saya kira pendamping ini bukan cuman mendampingi desa dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa dan sebagainya. Tapi ini juga apa yang harus dilakukan, masukan-masukan apa sehingga kita segera keluar, kita hapus, tidak ada lagi misalnya tahun 2024 Indonesia bebas desa tertinggal. Bisa enggak itu dicapai? Ya. Kalau ini kita tidak bisa capai berarti kita gagal Pak. Gagal kita 5 tahun kita melaksanakan program ini, bahkan bukan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu status nama desa tertinggal ini sudah ada Pak. Tapi tidak selesai-selesai. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, apa ini? Apa masalahnya? Desa tertinggal ini tidak pernah
hapus gitu. Itu yang pertama Pak Sekjen. Yang kedua terkait dengan saya langsung saja ke Pak Sekjen, sudah cukup ya. Tadi saya menambahkan saja teman-teman soal pendamping desa. Kita ini kan bermitra ini Pak. Komisi 5 ini adalah mitranya Kementerian Desa. Salah satu tugas kami itu adalah mengawasi pelaksanaan pendamping desa. Kami di lapangan, jujur saja Pak, begitu tahu Komisi 5 ini mitranya Kementerian Desa, banyak yang mengajukan aspirasi ke kami Pak. Pak, kami juga mau jadi tenaga pendamping, bisa enggak Bapak diperjuangkan? Tuh. Saya bicara aja terbuka ini Pak. Saya kira bukan cuma saya, yang lain juga mendapatkan aspirasi yang sama. Bisa tidak? Ya, sebagai mitra tanda petik Pak. Ini ada kerjasama yang baik sehingga aspirasi-aspirasi itu bisa tersampaikan. Jangan kami dibilang di dapil kita, wah ini Komisi 5 sih lebih banyak orang lain. Ya jujur saya perekrutan ini kan tidak semuanya Pak ideal. Ya. Ada juga rekrutmennya yang mungkin melalui kata belece, melalui nota dan sebagainya. Sehingga banyak juga yang mengeluh, Pak kami ini Pak kalau dari sisi kemampuan kurang apa kami. Tapi tidak pernah masuk dalam seleksi. Nah, ini bisa enggak ini Pak, sebagai mitra kita bisa bekerja sama dalam mendampingi penerimaan tenaga pendamping. Tuh. Saya kira tidak usah saya jelaskan secara detail Pak. Ini bentuk kerjasama, sebentuk kemitraan, komitmen kemitraan kita. Kemudian saya ke Pak Inspektur Jenderal. Terima kasih Pak Sekjen. Saya tidak akan mengotak-atik anggaran Pak Sekjen, kayaknya sangat kecil saya lihat. Ya. Pak Sekjen sampai berdarah-darah otaknya tapi tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya kecil. Kita tidak tahu juga negeri kita ini desa diperhatikan seperti ini. Ya. Saya juga kaget Pak. Nanti Komisi 5 ini saya kaget melihat bahwa anggaran desa itu sangat minim sekali. Padahal desa ini adalah soko guru kita. Kalau Pak Bung Karno bilang desa itu adalah fondasi negara ini yang harus benar-benar mendapat perhatian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dengan adanya undang-undang desa revisi ke depan mudah-mudahan jadi ini bisa akan lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas desa kita. Yang kedua soal Pak Inspektur Jenderal, saya banyak mendapatkan aspirasi Pak dari masyarakat, dari kepala desa. Dan saya biasa mengalami, saya banyak pengalaman soal desa. Saya pernah jadi kepala desa Pak Dirjen. Ya. 7 tahun saya jadi kepala desa, tapi waktu itu belum ada dana desa. Dulu itu waktu masih impres desa IDT namanya. Saya melihat sekarang, waktu saya jadi kepala daerah, banyak sekali kepala desa itu tersangkut soal persoalan kasus korupsi. Ya. Yang saya tahu persis bahwa kepala desa itu bukan semata karena mereka korupsi memakan uang. Mereka itu kebanyakan hanya persoalan administrasi. Ini fungsi inspektorat ini yang saya ingin sampaikan. Bagaimana membina Pak? Mungkin ada MOU dan sebagainya sehingga kepala desa kita ini tidak jadi sasaran gitu. Sasaran orang-orang yang tidak senang kepala desa kemudian menjadikan misalnya karena persoalan administrasi sehingga mereka terpaksa ya, harus berurusan hukum. Ini pekerjaan besar kita. Ya. Ini luar biasa harus menjadi perhatian kita Pak. Kasihan kepala-kepala desa itu yang sudah bekerja untuk rakyatnya, mengabdi untuk rakyatnya, tapi karena kesalahan administrasi saja sehingga mereka harus terpaksa berurusan dengan hukum. Jadi kepala desa ini Pak serba salah di lapangan. Tuntutan masyarakat itu besar dan kadang itu tidak sesuai dengan juknis dan juklak yang Bapak keluarkan dari kementerian keuangan dan sebagainya, Kementerian Dalam Negeri. Masyarakat kami tidak mau dana kami Pak, maunya ini aspirasi kami ini, tapi juknisnya tidak boleh begitu.
Ini kepala desa bingung yang mau didahulukan yang mana, aspirasi masyarakat atau juknis. Ini problem Pak, problem kepala desa. Saya tahu, saya merasakan dan saya banyak bersentuhan dengan kepala desa melihat persoalan ini. Banyak sekali kepala desa kita yang kasihan harus meringkuk dalam penjara hanya karena kesalahan administrasi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen, ini perlu dilakukan pembinaan terus-menerus sehingga ada win-win solusi. Diskresi yang Bapak Presiden sering lakukan itu biasanya tidak mempan Pak di bawah. Ya. Pak Presiden selalu bilang ambil diskresi demi rakyat. Tapi kalau banyak orang yang tidak senang kepada kita Pak, semua bisa dibuka-buka semua. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada kepada Ibu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Soal BUMDes, ya, saya sangat sepakat bahwa BUMDes ini adalah solusi membangun desa. Ya. Kalau saya bisa mengusulkan di kementerian ini, sudahlah Pak, tidak usah bikin yang lain, fokus di BUMDes Pak. Karena dengan hadirnya investasi yang banyak di Indonesia ini, banyak BUMDes kita yang berhasil. Tapi banyak juga BUMDes yang sama sekali tidak, hanya sekedar nama. Nah, saya melihat bahwa kebanyakan yang nama itu disebabkan karena memang sumber daya manusia. Jadi Ibu, saya sepakat ini harus dilakukan pelatihan terus-menerus. Peningkatan kapasitas ya, pengurus BUMDes kita di lapangan, itu harus menjadi mutlak adanya kalau kita ingin desa itu berdaya. Kemudian dari Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang pertama soal tadi itu, komitmen penguatan ya, konsisten 20% alokasi untuk BUMDes. Ya. Itu saya kira harus terus diwujudkan itu Pak. Jadi alokasi dana desa kita ini, komitmen 20% alokasi BUMDes itu saya kira harus diwujudkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya sepakat teman-teman soal prioritas infrastruktur. Ya. Karena di desa menjadi persoalan bagi kita semua adalah daerah tertinggal ini Pak, ya, desa tertinggal ini kebanyakan sebetulnya persoalannya karena infrastruktur di desa yang sangat minim. Saya melihat banyak desa tertinggal itu adanya Pak di kepulauan, di atas gunung tuh, yang banyak stunting dan sebagainya, yang memberi kontribusi sehingga mereka dikategorikan menjadi daerah desa tertinggal. Itu rata-rata di daerah itu Pak, daerah terluar, ya, daerah kepulauan, daerah di atas pegunungan yang memang akses transportasi sangat susah di daerah itu. Ini desa-desa kita yang sudah dibentuk puluhan tahun yang lalu, tapi tidak pernah. Dulu saya pernah mengingat ada status desa Pak, ada desa ada tingkatan-tingkatan desa itu. Nah ini tadi saya sepakat dengan Ibu Yayu menyampaikan bahwa ini harus ada roadmap. Persoalan-persoalan desa kita ini kan ada yang bisa diselesaikan 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Ada mungkin yang sampai 10 tahun baru bisa selesai persoalannya. Nah ini mungkin kami juga melalui pimpinan kita minta ini Pak. Roadmap tentang bagaimana mengentaskan desa tertinggal ini harus kita miliki Pak. Kami juga anggota Komisi 5 ini Pak, malu juga. Malu kita kalau sampai 1 periode masih banyak daerah yang tertinggal. Kerja kita apa membahas anggaran ini? Ini kan kerjasama semua kelembagaan Pak. Bukan cuma tugasnya kementerian. Tapi kalau ada data itu, ada data soal daerah tertinggal ini, apanya yang jadi problem, angkanya kira-kira apa, berapa, sehingga ini bisa kita, kalau dia kekurangan infrastruktur, berarti itu tugas kami untuk mempush Kementerian PU untuk menggenjot di situ. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, ini semua terkait Pak.
pengentasan desa tertinggal ini. Nah, kita butuh roadmap itu. Setelah 5 tahunan, 10 tahunan, sehingga menjadi bahan bagi kami. Kemudian yang berikutnya soal daerah transmigrasi. Ini juga daerah transmigrasi, saya kira masih banyak daerah kita transmigrasi, Pak. Yang sampai hari ini transmigrasi kita itu, kalau saya bilang mereka ini hanya di, apa namanya ya, kalau saya terlalu tajam sinis kalau saya bilang mereka ini sekedar diungsikan. Banyak daerah-daerah transmigrasi kita susah, Pak. Saya punya data, nanti Pak Sekjen saya kasih. Daerah transmigrasi mungkin bukan di zamannya Pak Sekjen, di zamannya lalu, di zaman-zaman 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini transmigrasi itu tidak berkembang. Bahkan ada transmigrasi sekarang ini status tanahnya saja tidak jelas, Pak. Ini. Nah, ini PR sebetulnya, yang begini-begini ini yang harus kita tuntaskan. Jangan kita bicara digitalisasi desa dan sebagainya, tapi persoalan berdasar begini luput dari pemikiran kita. Mereka ketawa, Pak, mereka itu. Kita bicara bagaimana pengembangan BUMDes dan sebagainya, tapi lahan mereka sampai hari ini masih ada yang tidak bebas. Lahan mereka baru masalah. Meninggalkan keluarga jauh-jauh, justru mereka di sana diterlantarkan. Nanti saya kasih datanya Pak Sek. Ya. Saya kira itu saja, Pak. Cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang tidak berkenan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anwar.